Gitu ya. Tapi kalau kalian mau di HVS juga nggak apa-apa. Cuma kalau mau di buku juga nggak apa-apa. Oke, buat tutor kali ini bebas mau on cam atau mau off cam, nggak apa-apa. Yang penting kalian mendengarkan ya guys, gitu. Terus kalau ada apa-apa langsung disela aja, langsung on mic karena kalau biasanya Raisen itu kayak aku kadang nggak lihat gitu, jadi langsung disela aja. Oke, sudah kelihatan kah? Oke. Jadi langsung aja, selamat datang di tutorial entomologi satu, yaitu kita akan masuk di bab diphtheria atau lalat dan nyamuk. Oke, kita langsung next ke slide selanjutnya. Oke, di slide ini itu ada pengertian dari arthropoda. Arthropoda itu artinya kalau arthro itu adalah sendi, bisa dicatat, arthro itu adalah sendi atau persendian, dan poda itu adalah podos, yaitu artinya adalah kaki. Jadi arthropoda itu nanti kakinya itu terdapat persendian atau kaki yang bersendi-sendi gitu. Nah, maksudnya gimana? Nanti kita akan bahas kembali. Untuk arthropoda ini, dia tubuhnya bersegmen yang terdiri dari kepala, torak, dan juga abdomen. Lalu alat-alat tambahannya itu dia berruas-ruas dan berpasangan. Contohnya itu kayak dia di kepalanya dia memiliki dua pasang antena gitu. Terus dari alat makannya nih ada kayak dua pasang di mandibula dan juga dua pasang di maksila gitu. Terus kayak dari kakinya, nanti kakinya juga berruas-ruas dan berpasang-pasangan seperti itu. Kayak alat-alat dari organ-organnya itu berruas-ruas dan berpasangan. Lalu tubuhnya itu simetris bilateral, yang artinya kalau dia dibelah nanti dia akan sama besar dari kanan dan kirinya. Kalau misalnya kita belah tengah gitu. Lalu bagian luar dari tubuh terdiri atas eksoskeleton yang ditutupi oleh kitin. Nah, kitin ini semacam cangkang atau lapisan dari si arthropodanya gitu. Oke, terus lanjut sistem pencernaannya ini berupa mulut atau stomodeum dan juga anus atau proctodeum. Maksudnya itu kalau misalnya sistem pencernaannya itu yang dia dimasukkan ke dalam mulut itu namanya dari stomodeum dan kalau yang masuk ke anus itu proctodeum gitu. Terus untuk sistem peredaran darahnya itu terbuka dan berupa saluran saluran lurus yang terletak di antara saluran pencernaan. Jadi dia nih di daerah abdomennya itu dia kayak punya lubang di sebelah lateralnya gitu. Terus rongga tubuhnya ini berisi darah yang disebut hemokol. Ini perlu di kalian garis bawah untuk hemokol, terus tomodeum, terus proctodeum. Ini biasanya kayak ada dikeluarin sih kayak di soal uprak atau soal UTS gitu biasanya ada gitu. Terus untuk sistem sarafnya dia terdiri dari ganglion anterior yang merupakan otak dan terletak di atas saluran pencernaan. Terus alat-alat yang berhubungan dengan saraf pusat adalah mata dan sensori CT atau bulu peraba gitu. Untuk CT itu adalah bulu ya, setai gitu. Terus sistem respirasinya kalau arthropoda ini ada yang berupa insang, ada yang berupa trakea ataupun spirakel gitu. Lalu untuk sistem ekskresinya dia berupa saluran Malpighi dan dikeluarkan melalui anus gitu. Jadi Malpighi itu nanti dia bermuaranya ke saluran pencernaan gitu. Terus kelaminnya dia selalu terpisah, hampir gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya untuk diptera. Diptera ini meliputi lalat dan juga nyamuk. Dia ini untuk lalat dan juga nyamuk ini dia memiliki pembagian kepala yaitu torak dan juga abdomennya jelas. Jadi kayak kita bisa bedakan nih kalau misalnya kita lihat nyamuk terus lihat lalat kan kayak jelas ya kayak kepalanya yang mana, toraknya yang mana dan abdomennya yang mana gitu. Jadi kalau misalnya kepala itu biasanya yang bulat di atas sendiri, terus toraknya itu biasanya yang tengah, terus abdomennya yang bawah
gitu. Jadi tolong diingat-ingat nanti jangan sampai kalian kayak kebalik. Kalau misalnya nanti ada kayak morfologi dari pseudolinsia canariensis itu kayak dia lebih besar nih torak dan abdomennya gitu kan. Nanti jangan sampai terbalik, yang lebih besar yang mana gitu. Untuk toraknya itu tengah, abdomen yang bawah gitu ya. Terus dia kalau dia ini memiliki 3 pasang kaki. Jadi nanti di laprak tolong digambarnya 6 kaki ya. Jadi kayak 3 pasang gitu. Jadi aku nanti tidak mentoleransi lah gitu. Jadi aku nggak toleransi kalau kalian eh gambarnya itu cuma 5 atau cuma 2 pasang gitu. Karena dia itu udah ditulis dia memiliki 3 pasang kaki. Gitu. Oke, terus pada toraknya dia ini terdapat 2 pasang sayap. Pasangan sayap pertama itu tipis dan pasangan sayap kedua ya itu akan rudimenter yang biasanya disebut halter. Jadi kayak nanti kalian akan melihat di diptera, di lalat dan juga nyamuk itu ada sepasang sayap doang yang kelihatan karena sayap yang kedua itu nggak kelihatan. Gitu. Terus mulutnya dia berfungsi untuk menghisap. Dia biasanya itu membentuk proboscis. Nanti akan aku jelaskan lagi. Terus pernapasannya dia dengan trakea. Terus abdomennya dia terdiri dari hingga 10 ruas. Nanti kita bisa hitung dan juga metamorfosisnya itu lengkap. Yaitu dari telur, larva, dan juga pupa. Oke guys, ada yang mau ditanyakan? Bentar guys, aku minum kopi jadi kok kayak nggak enak gitu suaranya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kak, mau tanya, jadi nanti Iya. untuk semua yang di Tera, itu Mm-mm. abdomen tuh semua 10 ruas. Eh, kalau kamu maksudnya nih di gambarnya atau dari cara ngebedainnya? Iya. Itu biasanya hampir sih, hampir 10 ruas. Nanti kalau di preparatnya itu kita juga kadang nggak bisa hitung gitu ada 10 atau enggak gitu. Karena ada yang, seingatku tuh ada yang 8 juga gitu loh. Hmm. Oke, Kak. Makasih. Oke, oke ada lagi kah guys? Oke, kalau nggak ada kita bisa lanjut ke selanjutnya, siklus hidupnya. Ini siklus hidup berlaku untuk seluruh spesies ya. Jadi kayak enggak seribet proto karena kalau proto itu siklus hidupnya kan kayak masing-masing spesies punya punya siklus hidup sendiri kan. Ini kayak dia lebih ke semuanya. Oke, jadi kalau dari ini yang lalat dulu, nanti lalat dewasanya itu nanti akan bertelur. Nah, telurnya nanti akan menjadi larva stadium pertama atau biasanya kita sebutnya instar. Stadiumnya itu kita sebutnya instar. Jadi misalnya nanti kalian ada soal nih, instar satu lalat, bagaimana cara membedakannya gitu kan. Berarti instar itu adalah stadium gitu, kayak tingkatan perkembangan si larvanya gitu. Nah, kalau yang larva stadium pertama itu nanti akan berkembang menjadi larva stadium kedua atau instar 2. Lalu akan berkembang kembali menjadi instar 3 dan akan menjadi pupa. Yang dimana nanti pupa akan menjadi lalat dewasa. Gitu. Ini mungkin kalian udah pelajari juga ya di biologi waktu SMA. Terus untuk nyamuk, dia nanti nyamuk biasanya nyamuk dewasa ini akan bertelur di air. Ini biasanya dia ini telurnya disebut telur yang berkelompok ya. Nanti akan kalau kalian udah baca PPT-nya nanti ada tulisan telur pokoknya di air terus berkelompok dalam kurung berkelompok gitu. Artinya kayak gini, gambarnya kayak gini. Sedangkan kalau tidak berkelompok nanti dia akan berpisah-pisah gitu. Lalu nanti dia akan menjadi larva dan dia akan menjadi pupa. Terus untuk larva sama pupa ini perlu diingat bahwa dia ini selalu butuh air. Jadi perkembangannya di dalam air gitu. Terus dia kadang dari telurnya ini dia akan menetas dalam kurun waktu 1 sampai 3 hari pada suhu 30 derajat Celcius
Tapi kalau misalnya dingin sampai ke 16 derajat Celcius itu setauku bisa sampai semingguan gitu. Maaf Kak, tadi ketinggalan berapa untuk telurnya tadi menetas berapa lama? 1 sampai 2 hari yang Di suhu 1 sampai 3 hari, mohon maaf. 1 sampai 3 hari suhunya. Ah, yang suhunya 30 derajat Celcius. Oke, makasih Tapi Kak. oke, kalau dingin itu dia 16 derajat Celcius itu bisa sampai seminggu, 7 hari. Gitu. Lalu dia ini di pupanya nanti dia akan dewasa di atas permukaan air yang tenang. Itu pada waktu 2 sampai 3 hari. Dan akan menjadi kok lalat apa nyamuk dewasa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dari siklus hidupnya? Ini gampang sih guys menurut aku. Nggak sekompleks yang proto. Oke, kalau nggak ada kita next. Nah, di sini dari bagan ini nanti kita di daerah ini akan mempelajari beberapa subordo ya, yaitu ada subordo Nematosera, Brachycera dan juga Cyclorarpa gitu. Nah, untuk ordo subordo dari Nematosera yang akan kita pelajari nanti ada Ceratopogonidae, lalu ada Culicidae, lalu dari Brachycera ada Tabanidae, lalu Cyclorarpa ada Muscidae, Caliporidae, Sarcopagidae dan juga Hippoboscidae. Gitu. Oke, lanjut aja. Nah, ini ada subordo Nematosera yang akan kita bahas itu nanti dia akan meliputi dari nanti akan dia meliputi family dari Ceratopogonidae dan juga Culicidae. Kalau yang si Ceratopogonidae itu ada Culicoides sp sama kalau Culicidae itu ada Culex, ada Anopheles dan juga ada Aedes gitu. Oke, untuk subordo Nematosera ini dia memiliki ciri-ciri di sini ada 3, yaitu antenanya panjang dan tubuhnya ini terdiri atas 8 segmen yang serupa gitu. Jadi dia ini nanti kita bisa hitung dari segmen-segmen dari tubuhnya. Terus biasanya itu dari antenanya itu kadang kalau misalnya dewasa itu dia biasanya lebih panjang daripada torak dan juga kepalanya gitu. Tapi nggak bisa jadiin patokan juga sih kayak biasanya yang kita temui. Gitu. Lalu sepasang sayap anteriornya dia berfungsi sebagai alat penerbangan dan sepasang sayap posterior dia tereduksi menjadi alat keseimbangan atau halter. Biasanya kalau halter ini kayak dia beneran seenggak kelihatan itu. Jadi kita hanya bisa melihat sayap anteriornya gitu. Tapi kalau misalnya sayap posterior tereduksi menjadi halter alat keseimbangan ini, seingat aku ini perlu kalian garis bawahi karena biasanya dia juga keluar saat ujian kayak alat keseimbangan gitu dari pokoknya sayap yang berfungsi sebagai alat keseimbangan disebut apa gitu. Terus untuk subordo Nematosera ini dia terdiri dari family Ceratobogonidae atau biting mites dan Culicidae atau nyamuk gitu ya. Jadi di sini nanti kalian akan menemukan nih dua family yaitu Ceratopogonidae dan juga Culicidae. Nah, kalau Ceratopogonidae dia ini meliputi dari spesies Culicoides sp gitu. Jadi dia memiliki ciri khas yaitu sebentar nih. Sayapnya berbintik dengan pola yang gelap terang dan juga tepian sayapnya ini tampak berbulu halus dan toraknya tampak membungkuk gitu. Nanti kita akan lihat dari morfologi si Culicoides. Lalu untuk Culicidae ini dia sayapnya tuh panjang dan juga sempit dengan dia memiliki torak yang seperti baji dan bagian dorsal melebar. Itu mungkin kita langsung bahas ke spesiesnya. Oke, sebelumnya mungkin kita lihat dulu untuk morfologi nyamuk. Di sini untuk nyamuk itu dia memiliki proboscis ini yang paling penting.
yang kalian perlu hafalkan dan perlu kalian ketahui fungsinya. Untuk proboscis sendiri, dia berfungsi sebagai penghisap. Jadi kayak dia untuk alat untuk menghisap dari darah dan untuk menembus dari kulitnya. Kulit yang mau dihisapkan. Misalnya nanti dia bisa menghisap dari mamalia maupun ke unggas gitu. Lalu selain dari proboscis, kita juga harus mengetahui fungsi dari palpus. Ini, bentar. Kelihatan nggak guys, aku kasih ini, lingkaran. Kelihatan, Kak. Oke, jadi ini adalah palpus ya. Nanti kalian bisa kalian lihat juga, kalian urutin dari misalnya kalian nih lihat ini kan ke sini ke sini. Nah, ini ada mata gitu. Terus ini dari garisnya, ini ke sini dia proboscis gitu. Untuk yang perlu kalian ketahui itu dari proboscis yaitu untuk penghisap, terus palpus dia ini berguna untuk membantu proses dari penciuman gitu. Terus dia biasanya untuk deteksi lokasi inang. Sedangkan dari samping-sampingnya ini, dia ini berguna untuk mendeteksi tahu. Itu lalu nanti kalian akan